Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idawanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana mendisiplin anak remaja kita. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, kedua anak kami, tentunya anak Bu Ida, saya tahu juga anak saya, sudah remaja Pak boleh. Nah, kami juga merasakan perlunya kami mendisiplin mereka. Tetapi ada satu kesulitan sekarang Bapak, karena mereka sudah lebih besar. Kalau dahulu kami sering lakukan dengan memukul mereka, sekarang rasanya itu nggak pantas gitu kalau mereka itu dipukul ya. Selain badannya sudah besar, dan saya sendiri juga kadang-kadang khawatir kalau mereka melawan gimana itu loh sudah dipukul. Nah sebenarnya sampai usia berapa seorang anak itu, baik pria maupun wanita, itu bisa kita disiplin dengan pukulan? Secara garis besar, anak-anak itu masih bisa kita disiplin dengan pukulan dalam batas yang wajar ya Pak Gun, pemukulannya itu sampai kira-kira usia 10-11 tahun Pak Gun. Melewati usia itu, anak-anak sebetulnya tidak lagi tepat untuk didisiplin dengan pukulan. Sebab pukulan tidak akan menimbulkan reaksi yang diinginkan, yaitu kepatuhan dan perubahan perilaku. Malah seringkali menimbulkan perasaan benci pada si anak terhadap kita, orang tuanya. Itu dikarenakan faktor pertumbuhan tubuhnya atau pertumbuhan kejiwaannya? Pertumbuhan kejiwaannya. Jadi begini Pak Gun, kita ini sebetulnya mempunyai saya gunakan istilah rasa daerah ya. Jadi kita ini mempunyai rasa kepemilikan atas daerah hidup kita ini. Misalkan nih ya, kita bicara dengan seseorang, biasanya itu dibatasi atau dalam jarak sekitar 1 meter. Kalau kita bicara dengan seseorang dalam jarak 30 cm, kita akan merasa terlalu dekat, sudah nyaman. Nah, dengan kata lain memang kita mempunyai teritori, rasa teritori atau rasa akan daerah yang kita miliki itu. Termasuk juga dengan tubuh kita Pak Gun. Jadi kita tidak akan terlalu suka misalkan orang memukul atau menepak pundak kita, dan kita menganggap orang itu tidak terlalu akrab dengan kita. Jadi tubuh kita pun tidak untuk disentuh oleh orang dengan sembarangan. Nah, anak-anak kecil belum memiliki rasa teritori ini secara jelas. Namun makin dewasa, makin anak menyadari dan mempunyai perasaan memiliki akan teritori tubuhnya ini. Dan biasanya pada waktu anak usia pra-remaja dan remaja 11-12 tahun, mulailah dia merasakan teritori tubuhnya ini. Oleh sebab itulah sewaktu orang tua memukul dia, dan sudah tentu dipukulkan tanpa seizin si anak, dia akan merasa adanya suatu invasi, adanya suatu penyerangan terhadap tubuhnya atau teritorinya. Jadi sebabnya anak-anak yang sudah usia remaja kalau dipukul bereaksi. Meskipun dia tidak langsung misalnya mengeluarkan kemarahan di hadapan si orang tua, tapi dalam hati biasanya dia menyimpan rasa sakit hati yang berat. Karena ya itu dia, salah satunya adalah rasa teritori itu sudah dilanggar oleh seorang tua, di mana tanpa seizinnya orang tua menggunakan pukulan yang keras untuk mendisiplin dia. Kalau begitu pola kita mendisiplin terhadap anak remaja ini harus berubah gitu Bapak. Jadi pada masa kecil, kalau diperlukan memang kita menggunakan disiplin dengan pukulan. Tapi setelah anak mulai remaja, tidak lagi. Nah, ini juga saya akan menjelaskan kategorinya ya, penjabarannya. Waktu tadi saya berkata waktu anak kecil
boleh dipukul, itu juga dalam pengertian kita menyadari atau memahami tindakan apa yang boleh menerima disiplin dengan pemukulan. Sebab tidak semua tindakan anak boleh didisiplin dengan pemukulan. Dalam contoh misalnya, anak itu menumpahkan segelas air sewaktu dia sedang makan. Misalkan anak itu berusia sekitar 8 tahun. Nah, saya tidak menganjurkan orang tua memarahinya dengan keras atau memukulnya karena menumpahkan segelas air. Karena apa? Karena memang itulah anak-anak. Jadi, menumpahkan segelas air adalah hal yang memang dikaitkan dengan sifat kekanak-kanakan. Ya, kita saja yang usianya sudah puluhan tahun ini kadangkala menyenggol gelas dan menumpahkan air. Apalagi anak kecil yang rasa koordinasinya belum begitu bertumbuh dengan matang. Dan ada kalanya anak-anak itu memang sukar mengendalikan perasaannya. Sewaktu dia sedang senang, dia lagi cerita, tangannya bergerak, akhirnya gelas tumpah. Nah, ada orang tua yang nggak menyadari hal ini. Dia melihat anaknya menumpahkan gelas, langsung dia marah dan memukulnya. Jadi itu tidak tepat. Jadi memang pemukulan boleh dilakukan untuk hal yang memang tepat. Nah, yang tepat itu seperti apa? Nah, saya di sini mengutip perkataan Dr. James Dobson, seorang psikolog Kristen yang memang dikenal luas di Amerika Serikat. Dr. Dobson menekankan bahwa disiplin dengan pemukulan hanya dilakukan untuk tindakan yang memberontak atau membangkang. Jadi misalkan anak itu meski ya umur 4 tahun pun, kalau dengan jelas-jelas membangkang kita, misalnya matanya menyoroti kita dan mukanya marah terhadap kita dan langsung melakukan lagi dengan sengaja yang kita larang, meski dia usianya hanya 4 tahun, kita boleh pukul. Misalnya kita pukul pantatnya atau kita pukul tangannya supaya dia sadar bahwa kita tidak menyetujui tindakannya itu. Jadi saya setuju sekali dengan Dr. Dobson, yaitu anak yang membangkang boleh diberikan pukulan. Kalau tidak membangkang, sebetulnya tidak usah. Teguran pun sudah cukup. Nah, itu untuk kasus anak-anak. Untuk menjawab yang dari Pak Gun tanya, kalau sudah remaja bagaimana? Iya. Nah, saya menawarkan 2 istilah untuk anak-anak remaja ya. Yang pertama adalah dialog, dan yang kedua adalah sanksi. Gitu. Yang pertama, dialog. Dialog berarti kita mesti sering berbicara dengan anak-anak sebelum ada pendisiplinan. Jadi kita mesti memang membuka ruang komunikasi yang luas dengan anak-anak, sehingga dia bisa bebas mengutarakan dirinya kepada kita. Sampai titik di mana kita harus mendisiplin dia, nah kita juga menggunakan dialog, yaitu berbicara untuk membujuk dia, supaya dia jangan melakukan hal yang dia lakukan atau dia akan lakukan. Nah, anak-anak remaja cenderung responsif ya, terhadap upaya untuk menjangkaunya melalui dialog. Sebab apa? Sebab dia merasa adanya penghargaan. Kita saja yang sudah dewasa, misalkan atasan kita di tempat pekerjaan langsung memarahi kita, kita akan merasa tidak suka. Namun kalau dia itu mencoba berdialog dengan kita dan menjelaskan apa yang dia inginkan dan di mana letak kesalahan kita, kita cenderung lebih bisa menerimanya. Nah, salah satu faktor kenapa kita bisa menerimanya adalah itu tadi Pak Gun, yaitu faktor penghargaan. Dan anak remaja sudah mempunyai kebutuhan untuk penghargaan seperti itu. Ya. Jadi komunikasi orang tua dan anak itu harus sesering mungkin ya Pak dengan itu ya. Tapi bagaimana kalau kadang salah satu orang tua ini pendiam begitu ya, misalnya si ayah itu pendiam gitu ya, tidak banyak bicara, sehingga hubungannya anak dengan si ayah ini pun beda gitu dengan si ibu. Itu bagaimana Pak Bang? Itu bisa jadi masalah. Itu bisa jadi masalah, meskipun tidak harus selalu akhirnya menjadi masalah. Yang saya maksud adalah ini, tidak semua orang berkepribadian sama, yaitu komunikatif, suka berbicara. Ada memang di antara kita yang lebih pendiam daripada yang lainnya. Yang penting adalah bukannya berapa banyak, tapi berapa terbukanya.
Jadi komunikasi antara orang tua anak sangat dipengaruhi oleh keterbukaan si orang tua terhadap si anak. Semakin orang tua nyaman membuka diri kepada anak, semakin anak akan merasa dekat dengan orang tua. Saya berikan contoh. Misalkan si anak sedang mulai bertumbuh dewasa dan kita mulai meraba-raba bahwa dia mungkin ya mengalami tekanan-tekanan dari teman atau yang biasa disebut peer pressure. Nah, ada baiknya kita memanggil si anak meskipun kita pendiam ya. Kita memanggil si anak dan berkata, "Ayah ingin bicara dengan engkau." "Apa?" Terus kita beritahu, "Saya menyadari engkau sekarang mulai menginjak usia remaja. Dan ayah menyadari ada kalanya sebagai remaja kita terpaksa melakukan hal-hal yang kita sebetulnya tidak ingin lakukan. Tapi toh kita lakukan karena kita tidak mau dianggap seperti banci atau penakut oleh teman-teman kita. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama?" Nah, misalkan si anak berkata, "Enggak, saya nggak rasa gitu." Ayah bisa berkata, "Ya baik, bagus kalau misalnya engkau tidak merasakan hal itu." Tapi terus si ayah menyambung dengan berkata, "Ayah pernah mengalami hal-hal itu sewaktu ayah seusia engkau. Ayah pun ada kalanya melakukan hal yang ayah tidak sebetulnya sukai, tapi terpaksa lakukan. Misalkan ayah tidak mau merokok sebetulnya karena ayah tahu itu tidak baik, tapi terpaksa ayah ikut merokok awal-awalnya. Karena apa? Karena ya teman-teman semua merokok. Jadi daripada ayah dikatakan penakut atau banci, ayah ikut merokok. Nah, akhirnya setelah ayah lebih dewasa, ayah sadari kenapa ayah harus ikut-ikutan mereka. Jadi akhirnya ayah stop merokok. Nah, mungkin engkau juga akan melalui masa seperti itu. Dan ayah hanya ingin memberitahu engkau, kalau sampai engkau mengalami hal seperti itu, ayah ingin engkau merasa bebas bicara dengan ayah. Sebab mungkin ayah bisa memberikan masukan-masukan. Karena ayah pun mengalami hal-hal seperti itu dulu. Nah, saya kira keterbukaan seperti ini merupakan tanda, merupakan suatu sinyal yang menyambut si anak atau ya membuka pintu kepada si anak untuk masuk ke dalam hidup si ayah. Sehingga lain kali si anak merasa lebih bebas ya, sebab sudah diundang untuk masuk ke dalam kehidupan si ayah. Iya, tapi saya itu kadang-kadang punya kekhawatiran Pak Moya. Kalau cuma diberitahu dengan kata-kata, ada diajak dialog, itu dianggap kita itu lemah gitu terhadap anak remaja kita. Karena yang saya lihat lingkungan mereka itu seringkali orang tuanya masih memukul. Apakah kekhawatiran itu beralasan sebenarnya? Untuk anak-anak tertentu itu betul. Jadi akan ada anak-anak yang bisa ya tanggap dan tunduk kepada kita melalui dialog. Tapi ada juga anak-anak remaja yang keras kepala. Jadi setelah kita berdialog dengan dia pun tidak ada hasilnya. Dia tetap melakukan hal yang kita larang. Nah, untuk anak seperti itu, saya kira ada cara yang lain, yaitu cara sanksi. Sanksi adalah memberikan konsekuensi atas perbuatannya tatkala dia melanggar larangan kita. Sanksinya seperti apa? Saya bisa berikan contoh. Misalkan kita tidak memberikan dia uang jajan selama 2 hari. Nah, untuk memberikan sanksi dengan efektif atau menjalankan metode sanksi dengan efektif ini, kita perlu memberitahukan dia terlebih dahulu sebelum sanksi itu diberikan. Jadi misalnya kita meminta anak kita pulang sebelum jam 11 atau paling lama jam 11 malam pada hari Sabtu misalnya. Kemudian dia tetap pulang jam 12, jam setengah 1 pagi. Nah, kita beritahu dia tetap dia melakukan hal yang sama. Nah, kita berikan dia sanksi. Kita beritahu dia, hari Sabtu ini, jikalau engkau tetap pulang di atas jam 11, selama 3 hari setelah hari Sabtu, engkau tidak akan mendapatkan uang jajan. Sama sekali. Nah, sanksi seperti itu memang bertujuan untuk membuat anak dirugikan. Nah, ini lain lagi dengan anak-anak kecil. Anak kecil memang perlu sedikit banyak merasakan sakit. Sakit secara fisik misalnya waktu dia nakal, dipukul pantatnya. Tapi setelah anak-anak remaja, yang lebih efektif adalah suatu anak merasa dirugikan, dibatasi. Sehingga yang dia bisa nikmati, tidak bisa lagi dia nikmati.
karena telah diambil. Jadi 3 hari tidak dapat uang jajan itu sudah lumayan menyakiti dia atau merugikan dia. Misalkan dia melakukannya lagi setelah itu, nah kita bisa beritahu, kalau engkau melakukannya lagi selama seminggu engkau tidak dapat uang jajan. Jadi kita berikan dia waktu yang lebih lama agar dia merasakan sulitnya seminggu sekolah tanpa ada uang jajan sama sekali. Begitu. Nah, selain dari sanksi ini, waktu kita memarahi dia, kita memang tidak usah lagi memukul dia, tapi kita perlu memarahi dia dengan nada yang tegas. Nah, disinilah ayah berperan besar. Waktu anak remaja ya, terutama pada masa remaja ya, yang lebih harus terlibat dalam mendisiplin anak adalah si ayah. Jadi firman Tuhan yang kita ketahui di Efesus pasal 6 ayat 4 itu memang menugaskan ayah untuk mendisiplin anak, terutama anak remaja. Sebab anak remaja pada umumnya lebih takut kepada ayah daripada ibu. Nah, ini dibutuhkan waktu ya Pak Pol. Kalau si ayah itu kalau pulang sudah sore habis bekerja ya, rata-rata itu tidak ada waktu lagi untuk disiplinkan anak. Jadi seolah-olah tanggung jawab disiplin itu terletak pada si ibu. Ini kesulitan. Ya, kadang-kadang kesulitan sekali. Gitu, waktu kita kerja gitu ya, si anak ini melakukan indisipliner gitu. Nah, apakah pada waktu itu tadi yang Bu Ida katakan ibu itu harus bertindak atau tunggu ayah atau gimana Pak? Ibu harus bertindak. Jadi saya tidak setuju dengan metode yang mendelegasikan kepada ayah. Maksud saya begini. Ada ibu yang misalnya berkata kepada anaknya, nanti setelah ayah pulang, kamu akan dimarahi. Nah, bagi saya kalimat itu justru melemahkan posisi si ibu di hadapan si anak. Sebab seolah-olah si ibu itu tahu bahwa dia lemah dan tidak lagi berpengaruh untuk menegur si anak. Tidak bisa menangani gitu. Tidak bisa menangani, betul. Jadi saran saya, kalau misalkan anak itu berbuat kesalahan di depan mata si ibu, tetap si ibu memarahi, harus bertindak. Ya. Dan tidak usah berkata, nanti ayahmu pulang, kamu akan kena. Tidak usah. Tapi, setelah ayah pulang, memang malam nanti itu, ibu akan harus berbicara dengan ayah tentang tindakan itu. Kalau misalnya memang itu perlu diketahui oleh si ayah. Dan si ayah langsung ngomong dengan si anak juga. Dan memberikan teguran yang keras kepada si anak. Begitu. Jadi dengan kata lain, si anak akhirnya tahu bahwa waktu dia salah, mama atau ibu akan menegur, dan nanti setelah ayah pulang, dia juga akan kena teguran. Nah, di situ dia akan melihat kekompakan ayah dan ibu. Dan ini penting sekali. Sebab disiplin, kalau memang disetujui atau disepakati oleh kedua orang tua, menjadi disiplin yang sangat solid, sangat kuat. Sedangkan disiplin yang hanya diberikan oleh satu saja oknum, tidak akan menjadi disiplin yang kuat atau yang solid. Jadi sebaiknya memang dua-dua menyepakati. Dan si anak akan merasa tidak berkutik lagi. Gitu. Tapi akibatnya memang mungkin tadi Bu Ida benar, ibu itu yang lebih banyak bicara dengan anaknya. Iya, bicara dalam pengertian memang lebih banyak waktu ya. Daripada si ayah yang pulang sore atau malam. Kita tidak bisa berkompetisi ya. Kita maksudnya ayah-ayah ini dengan para ibu. Karena cukup banyak di antara ibu yang menjadi ibu rumah tangga secara penuh waktu. Jadi saran saya adalah meskipun tidak banyak waktu, tapi si ayah menyempatkan diri secara berkala ya untuk duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol dengan si anak, mencari tahu tentang si anak, tentang minatnya, hobinya, dan sekali-sekali mengajak si anak pergi berdua. Waktu saya remaja, ayah saya hampir setiap minggu suka mengajak saya nonton film. Mungkin 2 minggu sekali ya, atau ya seminggu sekali kadang-kadang. Dan berdua saja dengan saya, nonton, terus pulang lagi. Dan saya menyadari bahwa itu adalah caranya dia untuk mendekatkan diri dengan saya. Tentu itu tidak saya sadari waktu saya remaja. Saya hanya menikmati saja diajak nonton. Tapi akhirnya baru saya sadar itulah upayanya dia untuk dekat dengan saya. Sehingga anak pun juga terbuka dengan si ayah. Nah, terbuka atau tidaknya anak tergantung pada terbuka atau tidaknya kita terhadap anak. Jadi seringkali anak itu tidak mendahului kita pada masa remaja. Pada masa kecil anak-anak itu terbuka, cerita apa saja.
Tapi setelah remaja, anak-anak memang cenderung menyembunyikan informasi-informasi tertentu tentang kehidupannya. Dan itu adalah hak tidak. Namun, kalau kitanya terbuka dengan mereka, mereka pun akan lebih merasa nyaman terbuka dengan kita. Semakin kitanya enggan membicarakan topik-topik tertentu, mereka juga akan enggan. Begitu. Ya, ada suatu pola yang saya lihat Pak Kolya. Kalau ibu itu memarahi anaknya dengan kata-kata ada, itu cenderung diulang lagi gitu Pak Kolya. Seperti tadi nanti ayah suaminya jadi ayah dari anak itu datang, ibu itu kan cerita Pak. Anak itu dimarahi lagi. Besok paginya ketika ayahnya sudah pergi, anak itu masih dimarahi lagi. Dan anak ini menjadi jenuh katakan. Kalau ibu yang memarahi itu diulang-ulang gitu. Ayah itu sekali ngomong gitu, tapi jarang-jarang. Nah itu gimana Pak? Yang efektif adalah kemarahan itu tidak diulang-ulang. Jadi memang kebetulan ada firman Tuhan yang saya bisa kutip di sini, juga diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Nah, di sini ditekankan bahwa orang yang berpengertian atau di Amsal ditekankan orang yang bijaksana ya, Yang berhikmat. Ya. Nah, orang ini akan bisa menghargai satu hardikan. Tapi orang yang bebal atau orang yang tidak bijaksana, bahkan 100 pukulan pun tidak bisa membuat dia itu berubah. Nah, kalau kita terapkan ini dalam kasus dalam konteks rumah tangga antara orang tua dan remaja, yang tugas utama kita adalah kita harus menjadikan anak-anak kita orang yang berhikmat, yang berpengertian. Sehingga lain kali kita hanya cukup memberikan dia hardikan dan dia sudah langsung tanggap. Nah, salah satu cara membuat anak itu berhikmat adalah dengan kitanya sendiri memulai menjadi orang tua yang berhikmat. Karena anak itu akan mencontoh, meniru semua perilaku orang tuanya, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau mereka melihat, atau anak itu melihat bahwa orang tuanya adalah orang tua yang bijaksana, mereka juga akan belajar untuk hidup bijaksana. Nah, salah satu hal yang penting dalam mendisiplin anak adalah kita tidak mengulang-ulang kemarahan kita atau hati kita yang sedang kesal itu kita terus tumpahkan kepada si anak. Sebab memang akan kehilangan dampaknya. Dan akhirnya apa? Kita ngomel-ngomel selama 2-3 jam, tidak ada hasilnya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita harus menghardik anak, ya, itu pada saat dia salah. Kan mestinya gitu Pak. Pada saat dia salah, kita hardik dia. Gitu. Betul. Nah, tapi pada waktu dia salah, kita tidak ada di rumah. Gitu. Jadi, kan sulit Pak, untuk mengambil saat yang tepat. Ini mestinya dihardik, tapi kita tidak di rumah. Kita maksudnya ayah. Ayah, ya. Lalu si ibu yang menghardik. Tapi kalau menghardik lalu diulang-ulang gitu lah. Anak merasa bosan atau bahkan tidak menganggap itu kata-kata ibunya. Seringkali begitu ya. Ya. Jadi ibu perlu menghardik langsung, menegur langsung, tapi sekali saja, jangan diulang-ulang. Dan setelah pulang, ayah bisa memanggil si anak dan menegurnya kembali atas kesalahan yang tadi itu. Jadi misalkan ayah berkata, tadi ibu sudah menceritakan kepada saya apa yang kau lakukan. Ayah ingin tahu kenapa engkau berbuat itu. Jadi tanya lagi. Sebaiknya memang ayah sebelum memarahi atau menegur, memberikan kesempatan kepada si anak untuk menjelaskan. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa langsung memarahi dia. Ada kalanya kita lupa ya, kita langsung memarahi. Sebaiknya tidak memang. Sebaiknya kita memberikan dia kesempatan. Dengan cara itu, si anak juga merasa diperlakukan adil, fair. Bahwa dia diberi kesempatan untuk menyajikan sisinya, sisi ceritanya itu. Sebelum akhirnya kita memarahi dia. Dan yang kedua, kenapa penting kita meminta dia menyajikan ceritanya kepada kita? Supaya kita pun sebagai ayah tidak dilihat anak sebagai aparat ibu atau antek ibu. Yang nurut saja, yang ikut saja ibu bilang apa. Sebab kalau kita dilihat anak, kita maksudnya ayah, dilihat anak sebagai ayah yang nurut saja apa yang ibu mau, kita sebetulnya akan dianggap remeh olehnya.
kita akan dilecehkan. Dan itu justru akan merugikan kita tatkala kita harus mendisiplin dia. Ya, tapi itu kan berarti membuka ini peluang untuk anak itu berargumentasi, Pak. Kan pasti dia membela dirinya. Dia akan mengadukan kepada kita. Kalau tadi Pak Pol tanyakan sebenarnya apa masalahnya dan sebagainya, dia akan tentu membela diri. Kalau masalahnya jelas dia salah, meskipun dia telah menyajikan ceritanya, kita tetap tekankan tanggung jawabnya itu. Namun kenapa saya toh lebih menyetujui adanya dialog atau argumentasi itu dibandingkan tidak ada sama sekali? Sebab memang pada usia remaja, anak-anak itu ingin sekali diberikan kesempatan untuk menyajikan argumennya. Dia ingin sekali dimengerti. Dan dia akan merasa lebih dihargai kalau kesempatan itu diberikan kepadanya. Jadi itu adalah hal yang sehat saya kira. Ya, jadi memang si ayah tidak perlu khawatir kehilangan wibawa boleh dengan mendengarkan alasan-alasan anak, atau bahkan mungkin bisa saja toh dalam pandangan si ibu memang anak itu salah sehingga dimarahi, tapi ketika anak itu menguraikan alasan-alasannya, lalu si ayah ini berpendapat ya sebenarnya kamu tidak salah gitu. Gimana? Bisa terjadi kalau memang si ibu misalnya overreact ya, bereaksi berlebihan. Nah, dalam hal itu kita tetap ya, memang sebaiknya berdiri di atas kebenaran. Sebab istri kita bukanlah manusia yang sempurna dan bisa salah. Untuk kesalahan yang sangat kecil, istri kita bisa sangat marah karena lagi tertekan dan sebagainya. Dan kita bisa berkata kepada si anak, oke, ayah sudah mendengar, dan ayah memang melihat mama bereaksi berlebihan terhadap kamu. Saya tadi ya kebetulan tahu kenapa mama begitu. Mama lagi ada sedikit masalah dengan ini. Dan ada kalanya kita berbuat hal yang sama. Kalau kita lagi tertekan, akhirnya menumpahkan kemarahan kita pada orang lain. Jadi dalam hal ini saya kira mama memang keliru. Dan mungkin saya akan ngomong dengan mama. Supaya mama mungkin bisa ngomong sama kamu dan kalau perlu meminta maaf kepada kamu. Nah, tapi selain dari pihak mama yang memang salah, dari pihak kamu sendiri, apa tanggung jawabmu? Misalkan dia memang juga berbuat kesalahan meskipun kecil. Nah, kita bisa tekankan, meskipun kesalahan kau itu sangat kecil sebetulnya, tapi tetap itu adalah suatu pelanggaran. Nah, bagaimana kalau engkau juga meminta maaf? Jadi saya kira jangan sampai kita membabi buta membela pasangan kita. Jadi kalau memang kita sadari ya yang benar adalah anak kita harus berkata hal yang benar juga. Dari situlah respek anak terhadap orang tua bertumbuh. Begitu. Ya, saya percaya sekali bahwa ada banyak anak remaja yang mendambakan orang tua yang mau bicara dengan mereka, Pak. Betul. Khususnya pada saat-saat ini yang bukan cuma dimarahi tetapi juga mau didengar. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.